Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, suara pemulihan dan suara kebenaran firman Tuhan dalam acara ini yaitu Dufan Dunia Firman. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Kukuh. Kami akan sharing secara biblikal, secara firman Tuhan hari ini, yaitu tentang Our New Master, Tuan baru kita, atau pemimpin baru kita, atau siapa yang ada di atas kita yang baru. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak memahami tentang karya penebusan Kristus di atas kayu salib, bahwa dia sudah memiliki Tuan yang baru. Tuan dalam arti ini bukan sebagai tuan majikan yang mempekerjakan kita, yang menakutkan kita. Nah, saya ambil firman Tuhan, saya baca dulu dalam Roma pasal yang ke-6. Di sana di ayat yang ke-18 dikatakan, sesudah dibebaskan dari dosa, kamu dijadikan hamba kebenaran. Sesudah dibebaskan dari dosa, kamu dijadikan hamba kebenaran. Dibebaskan dari dosa ini bicara tentang penebusan Kristus di atas kayu salib. Jadi ditebus itu bukan seperti sistem dunia manusia menebus barang. Oh, ini milik orang lalu tak beli, aku beli. Oh, ini dulu milikku lalu jadi milikmu, sekarang tak jadikan milikku lagi. Makanya artinya ditebus atau kayak di pegadaian gitu. Ditebus itu bukan berarti kita ini milik dunia atau milik setan atau milik dosa. Tapi ditebus itu Tuhan itu sedang menguduskan kita, memisahkan kita dari kondisi keberdosaan kita manusia. Dengan dipisahkan, kita ditandai dengan diberi Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mengalami reconciliation, pendamaian, kita alami sanctification, pengudusan menjadi milik Tuhan. Nah, itulah penebusan, yaitu kita menjadi sah milik Tuhan dengan cara Tuhan memberi jaminan Roh-Nya, Roh Kudus tinggal dalam kita. Hari ini kita bukan milik dosa lagi, bukan milik penghukuman, tetapi kita dimiliki oleh Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Sang Kebenaran. Yesus adalah pribadi grace and truth. Yesus adalah pribadi anugerah dan kebenaran. Nah, hari ini kita ini telah dijadikan hamba kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran itu bukan karena usaha upaya kita berbuat benar, melakukan yang benar, menuruti yang benar, sehingga kita berubah status menjadi hamba kebenaran. Bukan usaha upaya kita, tetapi Yesus sendiri menebus kita, dijadikan miliknya, dibersihkan dengan darah yang kudus. Kita diubahkan status identitas kehidupan kita menjadi hamba kebenaran. Kita dijadikan hamba kebenaran. Jadi status baru kita itu hamba kebenaran. We have new master, not death or sin anymore, but our new master is righteousness atau the righteous, yaitu Yesus Kristus sendiri, Sang Kebenaran. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang banyak yang berkata gini, loh, seperti tadi pagi saya ditanya oleh ketika saya pelayanan online tadi pagi, saya ditanya oleh orang dari Bali, loh, kita ini kan tidak hanya beriman saja, tapi kita mesti punya perbuatan yang benar. Masa sudah terima Yesus sudah diselamatkan, kita tidur-tiduran, tidak menginjil, tidak berdoa, tidak ibadah? Karena kita harus berbuat baik. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, betul, 100%. Iman tanpa perbuatan mati. Tetapi kemudian saya memberi sebuah respon jawaban, dan saya berkata kepada Bapak ini, dan saya berkata bahwa hari ini status kita ini telah berubah. Yang penting statusnya. Tidak mungkin seorang polisi memiliki anak, dibiarkan anaknya melakukan kejahatan. Pasti seorang polisi, anaknya dididik melakukan kebenaran. Bahkan kalau bisa seperti papanya, memberantas kejahatan. Nah, demikian pula kita dijadikan anak Tuhan. Kita sebagai hamba kebenaran, itu Tuhanlah yang menjadikan kita hamba kebenaran. Hamba di sini berarti kita bukan memiliki status budak, tetapi hanya fungsinya sebagai hamba, karena status kita anak.
Jadi Tuhan kita yang baru bukan lagi dosa dan kematian. Tuhan kita yang baru adalah Yesus, yaitu sang kebenaran. Jadi kita pelaku-pelaku kebenaran. This is our new master. Nah, pada hari ini sanctification in Christ, sebuah pengudusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui pencurahan darahnya, itu involves a change in our eternal destination. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu ternyata juga telah melibatkan sebuah perubahan untuk daripada destinasi kekekalan kita. Destinasi kekekalan kita itu bukan lagi kebinasaan, tapi kehidupan, life. Karena kita telah ditebus oleh Yesus Tuhan kita yang hidup. Adam, di dalam Adam, kalau menurut Adam, saudara, we were be already destined to receive sin's wages, which is eternal death in the lake of fire. Kalau di dalam Adam, saudara, kita manusia berdosa, kita ditakdirkan untuk menerima upah dosa dan kematian kekal lautan api. Tetapi our union with Christ's death, persatuan kita dengan kematian Kristus, itu telah membuat spirited us from the death penalty. Kematian Kristus dengan kita menyatu dengan kematian Kristus telah membuat kita terpisah dari hukuman kematian. Jadi our identification with Christ's resurrection also give us a new life and destiny in God's kingdom. Hari ini identifikasi kita dengan kebangkitan Kristus juga telah memberi kita kehidupan dan takdir yang baru dalam kerajaan Elohim, dalam the kingdom of God. Jadi sebetulnya Christ cross exchange our death with everlasting life. Salib Kristus menukar kematian kita dan kehidupan kekal. Hari ini kita tidak lagi menjadi hamba dosa kematian. Sehingga kita bukanlah orang yang pembuat dosa. We are not sinner. Tapi kita the righteous person. Kita adalah orang benar. Kita pelaku kebenaran. Jadi Tuhan telah menebus kita bukan lagi menjadi orang yang bebas berbuat dosa, free to sin, tapi free to righteous. Tuhan mengubahkan kita menjadi hamba kebenaran itu adalah bebas berbuat kebenaran. Nah, bagaimana melakukannya itu? Roma 6 ayat 17 dikatakan, namun syukur kepada Elohim bahwa kamu yang selama ini adalah hamba-hamba dosa, tetapi sekarang, nah kan hamba dosa berarti kan tuannya, masternya itu adalah sin and death. Sekarang kamu telah taat dengan segenap hati pada pengajaran yang benar yang sudah diberikan kepadamu. Yang pertama, dengan our new master, yaitu sang kebenaran Yesus, maka kita memiliki kebiasaan untuk mencari pengajaran yang benar, yaitu the gospel of grace, yaitu pengajaran tentang kabar baik anugerah Yesus Kristus yang menuntun kita kepada kebenaran. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-19 Roma 6, aku mengatakan hal ini secara sederhana karena kelemahanmu sebagai manusia. Ya, kita kan lemah toh sebagai manusia. Dahulu kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu sebagai hamba kenajisan dan kedurhakaan yang menuntunmu kepada kedurhakaan. Nah kan, itu yang menuntun kita. Karena master kita ini adalah sin and death, dosa dan kematian. Tapi setelah kematian Yesus kita ditebus, master kita ini adalah grace and truth, anugerah dan kebenaran. Nah sekarang ada nasihatnya, yaitu tapi sekarang serahkanlah anggota tubuhmu sebagai anggota kebenaran yang menuntunmu kepada pengudusan. Ketika kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tapi saat ini kita sudah dalam kebenaran. Jadi nasihat yang kedua adalah kita itu serahkan anggota tubuh loh. Ini firman Tuhan berkata anggota tubuh sebagai senjata kebenaran. Mulut anggota tubuh, tidak lagi ngomongin gosip, ngomongin yang benar. Tidak lagi ngomongin yang salah keliru. Sekarang lagi musim kampanye nih. Oh, aku nomor 1 pembela, aku nomor 2, aku paslon 3 lalu bertengkar. Ingat, jaga perkataan perbuatan kita juga dengan sesama, karena kita adalah hamba kebenaran. Ayo saudara, kita punya master yang baru. Master kita yang baru yaitu sang kebenaran Yesus Kristus pasti menuntunmu untuk hidup benar. Pasti untuk menuntunmu untuk selalu beriman,
tidak menyerah kepada sakitmu, masalahmu, hutangmu, tapi pasti Tuhan kasih jalan keluar. Terimalah the double portion of His presence, penyertaan Tuhan dalam hidupmu untuk engkau membuat engkau terima double portion, berkat-berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa karena Christ live in you. Yesus Masih, bless you.